Assalamualaikum semua. Terus belajar dan upgrade skill. Kali ini saya akan membuat sebuah bantalan yang berbentuk seperti segitiga. Kita memanfaatkan kain sisa bekas baju ataupun celana itu sangat bisa sekali, atau terserah teman-teman yang akan membuatnya senang memakai sisa kain apa ataupun kain batik juga bisa, tergantung dari teman-teman sukanya yang gimana. Untuk yang kedua, bantalannya ini berbentuk persegi panjang. Berbentuk persegi panjang, kita buat polanya di kain menggunakan kabur jahit jelasnya. Setelah jadi polanya, kita potong kain yang tidak perlu. Sudah itu siap-siap kita menjahitnya menyesuaikan dengan pola yang kita gambarkan di dalam kain. Seperti itu sudah sangat jelas dalam video. Berbentuk seperti persegi panjang, bukan seperti, ya persegi panjang, tetapi sudutnya itu saya buat agak melingkar biar lebih bagus dan sudutnya itu enak dipandang. Yang jelas kita sisakan di area pojok bawah itu jangan dijahit semua, karena berfungsi untuk kita memasukkan isi dari sebuah bantalan. Terus yang seterusnya kita menjahit dengan bantalan yang berbentuk segitiga. Kita buat segitiganya tidak seperti segitiga yang orisinal, yang orisinil. Kita buat segitiganya itu pojoknya kita buat melingkar, agak melengkung seperti itu. Kalau segitiga yang ori itu kan pasti melancip, dan tentunya kita sisakan jahitan di sampingnya itu ada area yang tidak kita jahit semua, karena berfungsi untuk memasukkan isi dari sebuah bantalan tersebut. Isinya apa bantalannya itu? Kalau bantal untuk kita tidur tentunya itu bisa pakai busa, bisa pakai kapuk. Kalau untuk bantalan jahit ini kita isi dengan menggunakan kain sisa juga. Kain sisa kita potong kecil-kecil. Kita potong kecil-kecil. Jangan terlalu besar, yang bagus itu lebih kecil lebih bagus. Kalau dimasukkan biar padat dan rapi dan hasilnya halus bantal tersebut. Fungsi bantalan jahit ini sangat membantu sekali kita dalam proses penyetrikaan. Penyetrikaan entah itu menyetrika baju ataupun kita menyetrika sebuah celana seperti itu. Sudah selesai kita memotongnya kain, kita masukkan kain-kain tersebut ke dalam bantalan yang sudah kita siapkan. Untuk lebih lanjutnya, kalau kita luang ataupun kita sudah istirahat dari menjahit,
kita memanfaatkan kain sisa dari sebuah baju ataupun celana ataupun apapun itu, kita potong-potong yang kecil lebih bagus. Sekali lagi, terus kita potong kecil-kecil kain sisa yang kita jadikan isi dari sebuah bantalan, menggunakan waktu luang kita selesai menjahit ataupun waktu luang yang kita luangkan, kita potong kecil-kecil, tentunya untuk menghasilkan isi bantalan ini yang sangat banyak. Tentunya kita harus meluangkan waktu yang cukup lama. Dalam proses pembuatannya ini, saya meluangkan waktu istirahat setelah selesai menjahit. Saya gunakan untuk memotong kain-kain sisa itu untuk mengisi dari sebuah bantalan. Setelah selesai kita masukkan isinya, bantalan tersebut, kita tutup area yang kita gunakan untuk memasukkan isi tadi dengan menggunakan jarum tangan. Kita jahit manual menggunakan jarum tangan. Tentunya sebelum kita menutupnya, kita cek dulu isi dari bantalan tersebut harus cukup padat dan cukup rapi. Hasilnya seperti itu, padat dan rapi dan halus. Setelah selesai, kita membuat bantalan yang berbentuk segitiga. Tentunya kita akan meneruskan dengan mengisi bantalan yang berbentuk persegi panjang. Seperti itu. Sama juga isinya, kita memanfaatkan kain-kain sisa, kita potong kecil-kecil, lalu kita masukkan pada bantalan tersebut. Dua-duanya sudah jadi, persegi panjang dan segitiga. Untuk manfaat dan kegunaannya seperti ini. Kita menggunakan bantalan segitiga untuk proses penyetrikaan di area itu penyambungan pundak antara badan depan dan badan belakang. Yang saya setrika itu jas untuk Ibnu. Salah satunya seperti itu. Kalau kita setrika di area yang datar, ini juga bisa, tetapi lebih mudah kalau kita menggunakan bantalan tersebut. Mungkin dari teman-teman penjahit yang baru saja menekuni dunia jahit, mungkin belum mengerti ataupun belum mengetahui bahwa di dalam jahit itu selain kita harus punya mesin jahit dan obras dan lainnya yang mendukung kita untuk menjahit, kita juga perlu alat pendukung lain, yaitu salah satunya setrika, alat setrika, terus bantalan setrika seperti ini, karena untuk memudahkan kita dalam menyetrika. Nah, untuk yang persegi panjang seperti itu, kita ini untuk menyetrika pakaian anak-anak. Ini untuk celana anak-anak
usia ataupun sekolah yang masih MI ataupun SD. Kita masukkan di dalamnya celana, lalu kita pecah dari sambungan jahit tersebut, kita pecah lalu kita setrika untuk menghasilkan jahitan yang lebih halus dan lebih rapi. Kalau teman-teman kurang bagaimana ya? Kalau teman-teman maunya kalau sudah celana itu sudah jadi lalu kita setrika, itu pun juga bisa. Tapi menurut pengalaman saya itu hasilnya kurang rapi setrikanya. Dan selanjutnya saya ini membuat alas setrika yang datar. Itu menggunakan triplek dengan panjang 102 cm. Saya samakan dengan panjangnya busa. Saya samakan dengan panjangnya busa tersebut. Dan untuk lebarnya ini 50 cm. Busanya kita taruh di bawah, terus kita potong sesuai dengan ukuran triplek yang kita jadikan sebagai alas setrika yang datar. Ini cukup membantu sekali dalam proses penyetrikaan. Jadinya saya tidak menggunakan meja. Saya pribadi itu untuk penyetrikaan, untuk pemotongan baju itu tidak menggunakan meja. Karena menurut pemikiran saya pribadi, kalau kita tidak menggunakan meja itu tidak banyak menyita ruangan yang kita pakai untuk proses penjahitan. Jadi ruangan itu cukup ada mesin jahit, mesin obras, mesin itik. Lalu kita cuma memakai lantai dari ruangan tersebut untuk memotong kain ataupun menyetrika. Setelah kita selesai memotong busa, lalu di atasnya busa kita berikan kain yang masih lebar, yang cukup untuk menutupi busa tersebut. Yang saya punya ini kainnya putih. Untuk teman-teman terserah warna apa yang teman-teman suka. Tentunya teman-teman harus memilih kain yang sangat kuat alias kain yang tahan panas. Untuk yang lebih bagus itu menggunakan kain levis. Untuk alas setrika yang datar seperti ini cukup bagus. Tapi saya masih menggunakan kain yang biasa tetapi cukup kuat untuk menahan panasnya dari suhu setrika. Dan alat selanjutnya yang saya siapkan yaitu lakban. Mengapa saya menggunakan lakban? Karena kalau kain yang putih ini sebagai alas setrika paling atas, kan lapisan setrika yang saya buat ini kan 3 lapisan. Yang pertama itu triplek di bawah sendiri, atasnya triplek itu busa, terus atasnya lagi itu kain putih tersebut. Jadi kalau kain putihnya itu kok sudah rusak ataupun sudah tidak layak, saya untuk menggantinya kain itu cukup mudah. Tapi kalau yang lebih rapi, teman-teman bisa menggunakan staples tembak. Jadinya hasilnya akan bagus dan tidak menggunakan
lakban seperti saya dalam video ini. Tetapi saya masih menggunakan lakban ini karena saya untuk mudahnya saya mengganti. Kalau kain yang putih ini rusak, saya cukup mudah untuk menggantinya dengan menggunakan perekatnya itu lakban. Kalau teman-teman menggunakan strepes tembak ataupun paku jamur itu juga bagus, tapi kalau untuk menggantinya, kalau ada kerusakan mungkin akan cukup agak sulit, dan triplek yang kita gunakan itu juga akan berbekas dengan paku jamur ataupun staples. Tetapi kalau menggunakan staples itu cukup bagus dan cukup rapi. Tergantung kita membuatnya, masalah kerapian itu. Terus saya menggunakan lakban ini cukup banyak karena agar tarikan dari sebuah lakban tersebut agar maksimal, agar hasilnya rapi tentunya. Untuk alas yang kita gunakan tentu saja yang dibaliknya. Nah ini cukup rapi kan hasilnya walaupun menggunakan lakban. Serasa sudah cukup rapi, lalu kita menambah lakban supaya lebih kuat daya rekatnya, agar kain putihnya itu tidak mudah bergeser. Tentunya dalam setrika kan kita menggunakan setrika ataupun kita menata kain di atas landasan yang datar tersebut kan akan memudahkan kita kalau landasan datarnya itu halus dan tidak mudah berkerut. Kalau yang seperti ini saya jamin alas setrika teman-teman akan halus dan lebih rapi, digunakan untuk menyetrika juga hasilnya bagus. Tunggu sebentar, kita akan menyelesaikan pemasangan lakban. Seperti itu, cukup mudah kalau teman-teman ingin membuatnya sendiri. Saya hanya berbagi wawasan ataupun ilmu yang saya punya supaya teman-teman kalau ada waktu dan ada kemauan pasti bisa membuatnya sendiri di rumah. Kalaupun teman-teman itu alas setrikanya itu dengan meja, pasti juga membutuhkan alas dari setrika kurang dan lebihnya seperti ini. Jadi video ini saya tunjukkan kepada teman-teman supaya menambah wawasan, bisa membuat sendiri alas setrika yang datar ataupun alas setrika yang modelnya bentuknya seperti bantalan yang sudah saya kasih videonya di depan. Bantalan yang berbentuk persegi panjang, bantalan yang berbentuk segitiga, dan yang tentunya harus melengkapi dengan alas yang datar seperti ini. Hasilnya ini yang persegi panjang tadi, yang ini yang segitiga, cukup memuaskan. Lalu kita cek alias kita coba untuk menyetrika baju yang kita jahit. Kali ini yang saya setrika itu baju batik
hem panjang. Modelnya itu tidak dikasih belian samping, modelnya itu seperti hem resmi seperti itu. Nah, jadi untuk area bawah baju yang saya setrika itu melengkung, agak melengkung. Jadi alas setrika yang datar ini untuk menyetrika area-area tersebut. Kalau untuk area-area yang agak melengkung, agak membuat body seperti press body, itu bisa menggunakan yang persegi panjang ataupun yang segitiga. Kalau untuk menyetrika area-area seperti ini cukup menggunakan alas setrika yang datar seperti itu. Dalam video kita mencoba menyetrika baju dengan menggunakan alas setrika yang datar. Itu adalah manfaat dari alas setrika yang datar ataupun bantalan sudah saya terangkan seperti video-video yang sudah ada di depan tadi. Jadi dalam proses penjahitan itu juga memerlukan teknik dan teori-teori dalam proses menyetrika untuk menghasilkan jahitan yang rapi dan halus. Kita harus menguasai teknik penjahitan dengan bagus. Kita juga pun harus menguasai teknik penyetrikaan dengan bagus. Semuanya harus kita latih. Nah, untuk menghasilkan ataupun mendapatkan setrikaan yang bagus, tentunya kita harus melakukannya berulang-ulang. Bagaimana kalau kita melakukan pekerjaan yang berulang-ulang itu, pastinya kita akan menemukan sebuah ide ataupun cara baru. Oh, kalau kita setrika seperti ini hasilnya begini. Kalau kita setrika seperti ini hasilnya begini, tingkat kemulusannya, tingkat kerutannya. Jadi untuk menyetrika untuk seterusnya otomatis kita harus merevisi ilmu kita yang lebih bagus. Seperti itu hasilnya. Sudah kita merampungkan semua dan sudah kita jelas tutorial saya awal hingga akhir. Semoga menambah wawasan teman-teman semua yang menekuni dunia penjahitan. Kalau belum bisa ataupun belum mendapatkan hal yang memuaskan, tetap semangat dan jangan menyerah. Terus kita latih supaya kita menghasilkan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Tentunya terus belajar dan upgrade skill. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, serta subscribe.